Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satrio Adi Nugroho dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dan 3 digit NIM terakhir saya yaitu 060. Oke, jadi di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai algoritma pemrograman. Oke, jadi kita akan belajar mengenai array. Nah, apa sih itu array? Nah, langsung aja ke pengertian dari array ya. Array adalah struktur data linear yang menyimpan sekumpulan elemen data yang dari tipe yang sama dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array dapat diakses menggunakan nomor urut yang disebut indeks, yang dimulai dari 0 dalam kebanyakan bahasa pemrograman. Array memungkinkan programmer untuk mengolah banyak data secara efisien dengan satu nama variabel, daripada membuat banyak variabel yang terpisah. Array adalah tempat untuk menyimpan data-data yang memiliki tipe yang sama, misalnya angka atau teks. Angka itu seperti integer atau float, dan teks itu seperti string. Dan kita bisa mengakses data tersebut menggunakan nomor urut yang disebut indeks. Nah, terus kan array sama variabel itu sama-sama untuk menyimpan data. Itu apa bedanya? Nah, jika kita menggunakan variabel, untuk menyimpan data rasa es krim kita menulis semua. Jadi kita ada 4 rasa es krim, kita membuat 4 variabel. Contohnya seperti rasa 1 itu coklat, rasa 2 vanilla, rasa 3 dan seterusnya. Tapi jika kita menggunakan array, kita tuh cuma cukup membuat satu variabel saja, tapi kita bisa mengisinya dengan 4 rasa sekaligus gitu. Dan di sini kita juga penulisannya itu harus memakai setiap rasa itu kita harus tutup dengan tanda petik 2 dan koma gitu. Nah, jelas lebih hemat waktu dan kode. Array membuat data lebih rapi dan mudah dikelola. Jadi ini juga setiap satu array itu cuma bisa diisi dengan satu tipe data saja. Setelah ini kan string ya. Contohnya ini string karena dalam bentuk teks. Terus kelebihan dan kekurangan dari array. Kelebihannya sendiri itu yang pertama itu ada efisien. Jadi menyimpan banyak data dalam satu tempat. Jadi lebih efisien, nggak kayak variabel kita harus membuat, kalau ada 4 data, ya berarti kita harus membuat 4 variabel. Tapi kalau array, kita cuma bisa menyimpan dalam satu tempat. Cepat akses, karena datanya berurutan di memori, aksesnya sangat cepat. Terus kekurangannya, yang pertama itu ukurannya tetap. Harus menentukan jumlah elemen dari awal, tidak bisa menambah seenaknya. Terus yang kedua, tipenya harus sama, nggak boleh beda. Semua elemen harus memiliki tipe data yang sama, tidak boleh campur. Misal kalau kita mau buat untuk tipe data string ya, string semua, nggak boleh kita campur dengan integer ataupun float gitu. Itu nggak bisa, teman-teman. Terus ini contoh codingannya. Yang pertama itu ada list kebutuhan sehari-hari itu ya, ada sabun, beras, gula, dan telur. Nah, ini kan dalam satu array, satu variabel itu kita cuma bisa mengisi dengan tipe data string. Karena dalam bentuk teks ini kan sabun, beras, kita nggak bisa dengan angka. Terus yang kedua ada suhu ya, suhu lah ini dalam bentuk tipe data integer karena semuanya itu bilangan bulat. Kita nggak bisa mengasih bilangan desimal dalam bentuk float ataupun string. Lalu misalnya kita mau ngeprint salah satu variabel dari array ini, itu semuanya langsung ke print tuh, jadi lebih simpel dan efisien. Nah, lalu kesimpulannya, jadi intinya array adalah cara cerdas untuk menyimpan dan mengatur data dalam pemrograman, dari mengisi data, mengambil data, hingga mencari data. Array membuat semuanya lebih mudah, meskipun ada batasnya, seperti ukuran yang tidak bisa diubah atau tipe data yang harus sama. Array tetap menjadi salah satu alat wajib yang harus kamu kuasai jika ingin jago coding. Apalagi jika kalian ingin jadi data analis, itu sangat penting. Ya, jadi kita langsung aja ke implementasinya ke dalam kode programming, block programming dan text programming dalam Scratch dan Python. Oke, langsung aja ya. Oke, jadi misalnya kita mau langsung mengimplementasikan dalam block programming, kita langsung perhatikan saja ya. Misal kita mau membuat daftar mata pelajaran contohnya. Jadi kita harus menggunakan ini dulu, green flag. Kalau kita mau buat
daftar mata pelajaran. Jadi kita bisa membuat di list, make a list, bukan variabel ya tapi list. Misal kita membuat daftar mata pelajaran. Nah, kita bisa isi dari array ini. Misal yang pertama itu ada kita mau nambahkan, yang pertama itu ada matematika ya. Misal. Terus yang kedua itu ada fisika misal. Terus kimia. Terus bahasa misal. Bahasa Inggris. Misal ada 4 dulu ya misalnya. Terus misalnya kita mau memanggil data ini buat ditampilin ke screennya, di scratch-nya misal. Kita bisa klik say, lalu kita tambahkan item. Nah, di sini. Nah, misal kita mau memunculkan fisika, maka kita akan tulis di sini di urutan nomor 2 kan. Di sini fisika itu ada di nomor urutan nomor 2. Karena ingat tadi array itu berdasarkan urutan ya. Kita coba and I klik green flag. Lah, maka akan muncul fisika. Coba kita kalau misal kita ganti ke nomor 1. Maka harusnya akan muncul matematika. Coba. Nah, maka akan muncul matematika. Begitupun kita mengganti dengan nomor 4. Maka akan muncul bahasa Inggris. Nah, terus kalau misalnya kita mau menambahkan data di dalam sini, kita bisa dengan cara menggunakan add ini, menambahkan. Misal kita mau menambah mata pelajaran apa, misal menambahkan bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia ini aja. Nah, ketika saya mengklik bendera hijau di sini, maka otomatis bahasa Indonesia akan ditambahkan dalam data ini, dalam array. Terus kalau saya misal mau menghapus semua data yang dalam array ini, maka saya bisa menggunakan delete all dalam mata pelajaran ini. Nah, setelah saya delete, saya mau menambahkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Terus saya juga mau menambahkan lagi mata pelajaran. Misal di sini kita belajar ekonomi ya. Saya juga mau menambahkan mata pelajaran sejarah. Oke. Maka when I klik, otomatis yang tadi itu kehapus semua dan tiba-tiba ditambahkan 3 mata pelajaran ini. Ketika saya ini misal kita nggak hubungan dulu, ketika saya klik, maka semua datanya akan hapus itu. Terus misalnya saya juga mau menggantikan, misalnya saya tambahkan dulu datanya. Oke, misal di sini ada 3 mata pelajaran dan saya mau menggantikan salah satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Kita bisa menggunakan replace. Nah, replace item. Misal kita mau ganti bahasa Indonesia ini dengan mata pelajaran matematika. Maka ketika saya pencet bendera hijau ini, otomatis yang bahasa Indonesia ini akan digantikan dengan matematika. Nah, ini. Dan karena ini saya saya singkirkan, maka di sini juga akan ditambahkan lagi ya, karena akan programnya itu diulang lagi, akan ditambah lagi. Dan coba saya hapus semua dulu ya. Kita delete all, lalu kita tambahkan mata pelajarannya. Nah, lalu kita gantikan dengan bahasa Indonesia ini digantikan dengan matematika. Nah, seperti ini teman-teman. Ini contoh yang paling simpel. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan mengimplementasikan array dalam
teks programming menggunakan bahasa Python. Oke, langsung aja kita contoh, kita membuat array dengan menggunakan tipe data string teks. Oke, misal kita akan buat variabel sama seperti tadi, mata pelajaran. Lalu kita kurung siku, ada matematika, ini ada contohnya ya, matematika, tutup, lalu kita koma, bahasa Indonesia, dia tutup lagi, koma lagi, bahasa Inggris, ada fisika. Oke, lalu kita mau, misal kita mau print variabel array ini, misal kita mau print, tinggal panggil variabelnya aja, mata pelajaran. Coba kita running dulu, misal. Nah, ketika kita mau print satu variabel ini, maka semuanya akan muncul. Semua data-data dalam array ini akan muncul semuanya. Dan ini adalah contoh dalam tipe data string. Coba kita buat dalam tipe data integer misalnya. Array dengan menggunakan tipe data integer. Misal kita mau buat suhu ruangan, temperatur deh, suhu aja, suhu ruangan. Oke, kalau kita seperti tadi kurung siku, ada contohnya ini ya, 20, 35, 30, 25. Udah, setidaknya. Lalu kita print, coba suhu ruangan. Oke, kita clear dulu, lalu kita print lagi. Nah, bahkan langsung muncul semuanya sekali kita print. Coba kita biar ini ada jedanya, kita buat ini. Nah, kita coba ulang lagi run. Nah, ini kan jadi lebih enak tampilannya. Nih, coba kita ini tambahin nih Pak. Misal ini mata pelajaran. Misal kita mau tambah ini. Hari ini kita belajar, koma, mata pelajaran Nah, kita mau panggil salah satu data dari array ini. Misalnya kita mau belajar mata pelajaran 0 coba. Oke, coba ya kita ulang lagi. Nah, di sini saya mau ngeprint dari mata pelajaran matematika. Jadi saya manggil tipe data matematika dalam angka 0. Dalam tadi kan array data ada indeks. Nah, jadi dalam data-data itu tadi dirutkan dan dimulai dari angka 0. Karena dalam program itu dalam angka 0. Beda lagi dengan Scratch tadi. Kalau Scratch tadi dimulai dari angka 1. Tapi kalau program komputer itu mengenal dari angka 0. Makanya 0-nya itu matematika, 1-nya bahasa Indonesia, 2-nya bahasa Inggris, 3-nya fisika. Seperti itu. Ini dulu deh. Oke.
Dan coba kita buat yang untuk yang suhunya. Misal ruangan ini, misalnya sudah contohnya, memiliki suhu, kita mau panggil yang berapa derajatnya, misal suhu ruangannya itu 25 derajat. Kita akan panggil data dari urutan ke 0, 1, 2, 3, 3. Oke, coba kita running. Nah, ruangan ini memiliki suhu 25 derajat Celcius. Kita gini. Oke. Lalu misal kita mau mengganti, misalnya kita mau mengganti salah satu mata pelajaran dalam array ini, misal kita bisa kayak gini, misal ini mata pelajaran yang kita mau ganti itu mata pelajaran apa. Misal kita mau ganti mata pelajaran bahasa Inggris ini, maka kita tinggal ambil aja si bahasa Inggris itu dari urutan berapa, 0, 1, 2, 2. Nah, kita ganti dengan mata pelajaran misal kayak sejarah. Nah, lalu kita print ulang lagi, print ulang mata pelajaran lagi. Nah, coba kita clear dulu lalu kita running. Nah, awalnya itu kan mata pelajaran itu kan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan fisika. Lalu kita ganti, kita replace yang dari bahasa Inggris tadi ke sejarah. Jadinya kayak gini, matematika, bahasa Inggris, sejarah, dan fisika. Jadi kita bisa ganti salah satu datanya gitu. Lalu buat suhu juga kita juga ganti juga. Kita suhu ruangan, kita mau ganti yang 20 derajat, coba kita berarti urutan ke 0 ya, sama dengan berapa ya, 200 aja, 200. Lalu kita print ulang curang. Nah, oke, coba kita ulang lagi. Nah, seperti ini, yang awalnya 20 jadi 200 gitu. Terus selanjutnya kita mau menambahkan, misal kita mau menambahkan mata pelajaran dalam variabel mata pelajaran ini. Misal kita mau menambahkan mata pelajaran kayak misal tulis mata pelajaran dan ini langsung aja append lah. Kita harus menggunakan, kalau mau menambahkan data, kita menggunakan append ya, fungsi append, mata pelajaran append ya. Apa ya, misal kita menambahkan ini ada ini ya. Kalau kita print ulang, kita melihat hasilnya tuh jadi gimana print ulang. Nah, ini sekalian juga deh, ini suhu ruangan titik append dalam kurung, tambahkan suhunya itu misal 150 derajat. Nah, kita print ulang. Oke, kita lihat hasilnya. Clear dulu, lalu kita running ulang. Nah, di sini tadi kan cuma ada matematika, bahasa Indonesia, sejarah, dan fisika. Lalu kita tambahkan mata pelajarannya dengan fungsi append tadi, jadi ada tambahan kimia. Dan yang satunya lagi yang suhu ada tambahan 150 derajat. Nah, itu baru contoh simpel dari penggunaan array.
di bahasa pemrograman Python. Oke, jadi saya akan membuat project dengan membuat flowchart dulu untuk menjual buah-buahan. Nah, jadi dimulai dari start, lalu kita buat daftar buah menggunakan array, lalu kita mensuruh input pembelinya, dia mau buah apa. Nah, lalu kita akan masuk ke belah tempat ini, begini kita dalam kondisi. Jadi jika buah yang diminta itu ada dalam daftar buah yang sudah saya buat, itu maka dia ke kanan. Ya, ini buah Anda. Tapi jika tidak, nggak ada, maka dia akan bawah. Nah, ini harusnya ada n ya, harusnya ada ditambahin n ya, cuma kurang tambahin. Kayak gitu intinya. Kalau dibuat flowchart dulu, lalu habis itu dibuat dalam untuk program Scratch maupun Python. Oke, jadi untuk yang terakhir kita ada project yaitu tentang jual beli sebuah buah ya. Jadi misalnya ada pelanggan yang mau membeli buah. Nah, kita sebagai penjualnya itu punya berapa stok buah. Jadi di sini kita menggunakan array ya. Kita ada buah pisang, apel, mangga, dan anggur. Lalu ada pembeli. Nanti pembeli itu kita kasih pertanyaan, buah apa yang kau mau? Nanti akan dijawab. Jadi ketika kita coba run programnya, jadi buah apa yang kau mau? Misal saya mau jawab durian, misalnya. Kita enter. Nah, maaf, saya tidak punya buah yang kamu inginkan. Karena dia nggak punya durian di sini, maka if ini konten sini kayak apa ya? Apakah nah ini kan dijawab answer ini dimasukkan dalam variabel fruit. Ya, apakah fruit ada dalam daftar buah yang saya punya ini? Ternyata nggak ada, maka akan lanjut ke else. Maaf, saya tidak punya buah yang kamu inginkan. Kalau misal saya tambahkan, kita tambahkan di sini. Tambahkan buah durian. Kita ulang lagi. Durian. Nah, ini buahmu. Karena sekarang saya sudah punya buah durian. Karena saya sudah menstok buah durian. Itu contoh project dalam Scratch. Lalu selanjutnya project tadi kita implementasikan dalam bahasa pemrograman Python. Nah, jadi seperti tadi ya, kita buat variable array dulu. Jadi di sini kita isikan data string, yaitu berisikan stok buah yang kita punya. Lalu kita disuruh menginput, dan di sini buah apa yang kamu inginkan, lalu kita suruh input. Lalu if jika buah yang diminta itu ada dalam daftar buah, maka print ini buah Anda. Dan jika tidak, else, maka saya tidak punya buah itu. Coba kita running ya. Lihat dulu. Kita run. Buah apa yang Anda inginkan? Misal kita durian lah seperti tadi ya. Nah, saya tidak punya buah itu karena tidak ada durian dalam variabel ini. Kalau misalnya kita tambahkan append, bisa kita tambahkan durian. Oke. Kita running. Coba yang diinginkan durian. Nah, ini buah Anda. Karena sekarang kita sudah menambahkan stok 2 buah durian dalam daftar buah kita, maka di sini akan diprint ini buah Anda.
karena buah yang diminta sudah ada dalam daftar. Seperti itu ya teman-teman. Ini contoh project yang simple dari sebuah array dalam bahasa pemrograman Python. Jadi mungkin segitu aja. Terima kasih dari saya dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.